kegiatan menulis ini sebenarnya sangat semangat saya mengerjakannya di masa pandemi ini. Mengapa? Kalau dulunya semasa normal, siswa-siswa saya kan aktif di sekolah. Saya juga tentu sebagai seorang guru aktif mengajar. Nah, di masa pandemi ini kebetulan sekolah kita anak-anaknya dibelajarkan di rumah. Kami Bapak Ibu guru juga hanya mengirimkan tugas-tugas kepada anak-anak. Jadi ada banyak lowong waktu saya untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan diri. Nah, di masa-masa pandemi ini juga yang paling menguntungkan bagi saya ketika banyak webinar-webinar dan pelatihan online tentang kepenulisan buku. Nah, karena ada banyak waktu, akhirnya saya memanfaatkan waktu yang baik itu untuk meningkatkan keterampilan menulis saya karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Jadi di masa pandemi ini sisi positif yang bisa saya ambil adalah selain punya waktu untuk membagikan ilmu kepada anak-anak, juga punya waktu untuk meningkatkan kapasitas diri saya, meningkatkan kemampuan saya. Nah, puji Tuhannya di masa pandemi ini, kalau dulu kan pelatihan-pelatihan itu hanya di kota-kota besar. Ya. Sekarang ini pelatihannya diadakan secara online. Jadi saya walaupun berada di Nias masih juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sangat berkualitas. Salah satunya adalah pelatihan yang diadakan oleh Media Guru, yaitu Sagu-Sabu, satu guru, satu buku. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan Sagu-Sabu itu, ya karena memang itu juga tuntutan bahwa dalam sebulan harus diselesaikan bukunya, maka mau tidak mau saya harus menyelesaikan buku. Maka masa pandemi ini dimulai bulan April yang lalu ketika saya mengikuti pelatihan, hingga di bulan Oktober kemarin saya bisa menghasilkan 4 buku yang sudah ber-ISBN. Hanya saja buku saya itu belum tercetak sampai sekarang hanya karena keterbatasan biaya. Tapi semua prosesnya sudah selesai. Sekali lagi tinggal percetakan saja yang belum selesai. Terima kasih. Oke, selain Ibu menulis buku, bagaimana dengan para guru yang lain? Apakah memang mereka juga terinspirasi dengan tulisan-tulisan Ibu? Ya, ada beberapa orang teman saya juga yang agak bertanya-tanya sekarang, Bu, bagaimana ini kok bisa sih Ibu menulis seperti itu? Tapi ini mungkin karena kebanyakan kesibukan juga teman-teman. Jadi sampai sekarang masih belum juga menghasilkan satu buku. Tapi mereka sudah banyak bertanya-tanya juga. Dan mungkin untuk waktu seterusnya nanti ini mereka juga pasti akan menghasilkan buku seperti saya. Yang penting dulu saya sudah memulai dan saya berharap bahwa mereka juga bisa terinspirasi untuk memulai menghasilkan karya. Oke, selain Ibu, tadi saya ada melihat ada buku juga tulisan yang di buku siswa yang ditulis oleh para siswa ini. Ini ceritanya sedikit aja Bu, seperti apa mereka bisa membuat tulisan itu? Ya, pertamanya ke tahun 2019 saya mengikuti pelatihan di Padang. Saat itu ada pelatihan Sagu-Sabu. Ya, satu siswa satu buku juga bersama dengan satu guru satu buku. Nah, setelah selesai saya mengikuti pelatihan di Padang, akhirnya ilmu yang saya dapatkan itu saya bagikan kepada anak didik saya di SMP Negeri 1 Alasa. Lalu saya mengajak mereka untuk menuliskan karya masing-masing dalam bentuk puisi, karena kebetulan saya jurusan bahasa Indonesia, itu dulu yang saya apa. Dan kumpulan puisi itu saya sampaikan kepada mereka, daripada itu dibuang setelah kita buat, lebih baik itu kita jadikan sebuah buku. Akhirnya terkumpullah karya siswa pada saat itu 500 lebih dan kami jadikan dalam bentuk buku. Nah, setelah selesai kumpulan puisi, saya mengajak anak-anak lagi untuk membuat cerpen. Nah, cerpen yang mereka buat itu bukan hanya sekadar mereka kumpul, tapi kami jadikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Akhirnya anak-anak kami di SMP Negeri 1 Alasa bisa memiliki buku cetak saat ini yang terdiri dari 4 jilid kumpulan puisi dan 2 jilid kumpulan cerpen. Oke, sampai saat ini apakah memang jumlah buku yang tercetak sudah berapa banyak atau memang masih belum? Kalau karya anak-anak kami itu sudah ada sekitar 100 eksemplar.
Tapi buku sayanya yang karena ini biaya pribadi, saya masih belum sanggup untuk mencetaknya, itu masih belum tercetak. Saya berharap ada pihak-pihak tertentu, mungkin dari pemerintah atau dari simpatisan atau dari dinas pendidikan yang bisa membantu saya supaya karya saya itu jangan hanya ada di komputer saya, sudah ada ISBN-nya, tapi belum bisa beredar di masyarakat. Mungkin dengan buku-buku itu juga nantinya akan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Nias Utara ini khususnya untuk menghasilkan karya. Oke, saya kembali ke belakang, Bu. Dari buku yang Ibu tulis ini, isinya apa namanya? Isinya itu dia bercerita tentang apa, Bu? Ya, kumpulan cerita yang saya buat itu ada 2 kumpulan cerpen, ada 1 kumpulan pantun, dan ada 1 lagi mengenai KTI, karya tulis ilmiah. Nah, cerpen-cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen saya itu bukan cerpen biasa, tapi cerpen-cerpen yang berdasarkan hasil imajinasi yang juga dikombinasikan dengan pengalaman sehari-hari. Menurut saya itu sangat baik dibaca karena di sana ada banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Ada banyak pembelajaran yang mungkin setelah kita membacanya kita mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tertentu. Apalagi di pantun-pantun saya itu sangat baik juga ini saya rekomendasikan ini di sekolah-sekolah karena di pembelajaran bahasa Indonesia di sana ada pantun-pantun. Nah, pantun yang saya tulis itu adalah pantun-pantun yang dapat membentuk karakter siswa. Ibu sudah berapa tahun diangkat? Apakah sudah pegawai negeri dan itu sudah berapa tahun? Pegawai negerinya saya sudah 12 tahun sekarang karena saya diangkat di tahun 2009. Di jurusan Bahasa Indonesia? Ya, di jurusan Bahasa Indonesia. Lalu dari buku ini apakah memang sudah ada upaya menyampaikan ke Dinas Pendidikan atau seperti apa? Ya, mohon maaf sebelumnya saya belum menyampaikannya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga karena belum saya cetak. Kalau sudah saya cetak sebenarnya saya berkeinginan untuk datang secara langsung dan memperlihatkan secara langsung. Baru saya punya keberanian, tapi karena masih belum saya cetak, takutnya nanti dikatakan mungkin itu hanya masih dalam bayangan saja atau dalam cerita saja itu ada. Jadi saya pengen setelah saya cetak entah 5 eksemplar saja, saya bisa langsung datang kepada Bapak Kepala Dinas supaya saya bisa memperlihatkan secara langsung karya saya itu. Oke, saya lagi kembali ke buku siswa, Bu. Itu cetak 1 eksemplar itu berapa biayanya? Ada 35.000 lah. 35.000. Ya. Ada rencana dipromosikan ke sekolah-sekolah? Ya, rencananya seperti itu. Karena baru juga keluar kemarin karya siswa itu, jadi masih belum sempat kami. Apalagi di masa pandemi ini, kita kan tidak bisa keluar-keluar saja dulu. Jadi mungkin nanti kalau sudah normal semua keadaannya, kami mungkin juga akan datang ke sekolah untuk mempromosikan karya yang sudah ada ini.